Yesus cinta semua anak di dunia. Oh iya, aku harus telepon Dinda. Halo Dinda. Halo Ratu. Kamu udah siap belum untuk sekolah minggu? Sudah dong, aku sudah siap. Kita kan mau berdoa untuk Sinta yang lagi sakit. Oke, biar cintanya cepat sembuh. Tuhan Yesus juga mau kita untuk selalu mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Karena itu berarti kita mengasihi dan juga peduli kepada mereka. Iya, kamu sudah siap belum? Ya sudah, kita mau sekolah minggu yuk. Selamat beribadah Dinda, dadah. Dadah. Adik-adik semua, benar tadi yang dikatakan oleh Ratu. Kita harus belajar untuk mendoakan orang lain. Sebab berdoa untuk orang lain itu adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Mari terus mendoakan satu sama lain. Sebab aku dan kamu istimewa di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Berjumpa lagi nih sama Mbak Yanti hari ini. Walaupun kita masih melalui YouTube teman-teman. Nah, hari ini Mbak Yanti gak sendiri. Dan Mbak Yanti hari ini ditemani sama Mbak Tita di sini. Wah, puji Tuhan, hari ini Mbak Yanti senang sekali karena Mbak Tita meskipun sudah lulus dari sekolah minggu masih mau melayani di sekolah minggu. Nah, adik-adik, siapa yang sudah nonton teaser ibadah hari ini? Kalau sudah nonton semua, pasti sudah tahu apa sih yang ada di dalam video itu. Nah, karena sebenarnya teasernya itu akan berhubungan dengan cerita kita hari ini. Ya nggak Mbak Tita? Betul sekali. Tentang kepedulian kita dengan cara berdoa kepada orang lain. Nah, karena berdoa adalah merupakan salah satu cara yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita mempedulikan orang lain. Dengan kita berdoa untuk orang lain, itu artinya kita peduli sama orang tersebut. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama bersukacita, bersukaria untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh semuanya berdiri. Kita mau bersama-sama bernyanyi. Dari terbit matahari. Go! Yuk teman-teman yang di rumah. Boleh sambil tepuk tangan juga ya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi Mbak Tita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
biarlah nama Tuhan dipuji. Masih berdiri adik-adik, kita mau sapa teman-teman kita dimanapun dengan sukacita. Kita mau sama-sama bernyanyi. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk. Kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa pembukaan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi Mbak Tita, hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu dan kesehatan buat kami. Tolong berkati guru-guru sekolah minggu, keluarga, teman-teman sekolah minggu, supaya hari ini semua bisa beribadah di rumah dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Boleh duduk yang baik. Semuanya kalau yang sudah punya Alkitab dan sudah bisa membaca, boleh disiapkan Alkitabnya. Nanti kalau misalnya kita sedang mendengarkan cerita, semuanya mendengarkan dengan baik ya. Meskipun kita mendengarkannya lewat YouTube, tapi kalau misalnya kita pengen tahu cerita hari ini itu seperti apa sih, oke, semuanya boleh duduk dengan baik di tempat duduk masing-masing tentunya, bukan di kasur ya. Nah, sebelum itu kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Oke? Semuanya pasti tahu lagunya.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya Mbak Tita, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Sehat semuanya ya. Mbak Linda di sini juga sehat, sukacita, bahagia dan gembira. Nah, tadi kita sudah mendengarkan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita buka telinganya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, dan sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini yang Kau berikan buat kami semua. Kami bisa bangun dengan pagi, kami masih bisa bernafas, dan kami bisa sekolah minggu kembali. Tuhan Yesus berkati kami saat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau melihat cerita, kiranya Engkau memberkati kami dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Sebelumnya, Mbak Linda mau kasih lihat film tentang Ingo dan Poldi. Siapakah Ingo dan Poldi itu? Yuk kita lihat ya. Duduk yang manis ya. Tidak pakai suara. Melihatnya pakai mata dan telinga. Pinter. Kisah persahabatan antara burung hantu kecil dan seorang anjing yang membuat semua orang haru. Anjing itu bernama Ingo dan bayi burung hantu itu bernama Poldi. Kemanapun pergi mereka selalu bersama. Ingo selalu menjaga Poldi kecil. Kisah persahabatan mereka diabadikan Tanja Brand, seorang fotografer Jerman yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memotret satwa liar. Kisah itu berawal saat Poldi tidak menetas sampai 2 hari setelah 12 saudaranya lahir. Saat itu Ingo sepertinya iba pada Poldi kecil yang lemah dan mudah sakit. Ingo pun mulai menjaga dan melindungi Poldi dengan penuh kasih sayang. Sekilas mungkin Ingo terlihat lemah lembut, namun sebenarnya Ingo berasal dari keluarga anjing polisi yang kuat dan seringkali kasar. Sehingga sangat mengherankan jika Ingo bisa bersikap lembut dan bersahabat dengan Poldi. Ikatan batin mereka sama kuatnya, seperti dalam foto-foto yang berhasil diabadikan fotografer Tanja. Kisah persahabatan mereka viral di media sosial dan membuat haru banyak orang.
Hubungan mereka menginspirasi banyak orang di dunia untuk saling menjaga dan menghormati sesama walau berbeda. Nah, tadi adik-adik sudah melihat dan mendengarkan tentang Ingo dan Poldi. Sebelum kita cerita tentang Ingo dan Poldi, yuk kita baca Alkitab atau mendengarkan Alkitab. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, dibuka Alkitabnya. Yang belum, boleh minta mama papahnya mendampingi atau mendengarkan Mbak Linda bacain ya. Yuk, Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Kita baca ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan yang untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, itu isi Alkitab yang tadi kita baca. Nah, adik-adik, maksudnya itu apa sih tadi isi Alkitab itu? Itu adalah tentang Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Nah, tadi sama ya, kita telah melihat video tentang Ingo dan Poldi. Ingo siapa sih Ingo? Ingo itu adalah seekor anjing polisi, seekor anjing polisi. Nah, sedangkan Poldi itu adalah burung hantu. Nah, ternyata Ingo sama Poldi itu bisa berteman dengan baik, saling melindungi. Ingo melindungi Poldi. Padahal seharusnya kalau dipikir-pikir, bisa saja sih Ingo makan Poldi, tapi tidak. Ingo merasa kasihan terhadap Poldi dan selalu melindungi. Seperti itu. Makanya adik-adik, hewan saja punya belas kasihan. Hewan saja bisa saling melindungi walaupun berbeda. Yang satu anjing, yang satu burung hantu. Yang satu badannya gede besar, yang satu kecil, mungil. Dan bisa saja Ingo kalau menerkam Poldi langsung sekali makan gitu kan. Hop gitu. Nah, tapi Ingo tidak. Ingo terus melindungi Poldi walaupun mereka berbeda. Sama seperti kita. Kita sebagai manusia juga harus saling melindungi, menolong tanpa memandang perbedaan. Dan yang terpenting adalah kita harus saling mendoakan.
disembuhkan. Nah, gimana sih caranya Mbak Linda berdoa? Aku kan masih kecil. Nah, berdoa itu simple aja, nggak usah panjang-panjang. Umpamanya nih, adik-adik melihat ada temennya yang sakit, kita tinggal tutup mata, pejamkan. Tuhan Yesus, tolong bantu teman saya. Namanya Ani, karena saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan ya, amin. Seperti itu juga boleh. Atau mungkin mau mendoakan mama dan papa, itu juga bisa. Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan. Doanya harus dengan benar dan tulus, tidak main-main. Seperti itu adik-adik. Nah, sama seperti Ingo dan Poldi, mereka saling peduli, saling mengasihi, saling menyayangi walaupun mereka berbeda. Kita pun juga sama. Kita harus saling mendoakan, menyayangi, dan berteman dengan baik. Kita tidak boleh berteman milih-milih. Misalnya, aku nggak mau berteman sama dia karena dia agamanya beda. Tidak boleh seperti itu. Kita harus saling mengasihi. Kita juga boleh mendoakan teman kita yang berbeda agamanya. Tidak apa-apa. Kita doakan saja. Seperti itu ya adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini adalah tentang kita harus saling peduli terhadap sesama kita, sesama teman-teman kita, saling menyayangi dan saling mendoakan. Seperti Tuhan Yesus juga mendoakan untuk murid-muridnya. Oke, sampai jumpa sekolah minggu di minggu depan ya. Harus tetap rajin, semangat, jaga kesehatan, dan tersenyum. Oke, yuk kita berdoa lagi yuk. Kita tutup mata, lipat tangan. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan, kami telah menonton film tentang Ingo dan Poldi yang saling mengasihi, menyayangi, dan peduli sama satu sama lain walaupun mereka berbeda. Kami juga mau Tuhan untuk mengasihi, menyayangi teman-teman kami, orang tua kami, dan kami juga mau berdoa buat mereka walaupun teman-teman kami berbeda. Kiranya Tuhan, Engkau tanamkan kami untuk tetap harus mengasihi. Engkau tanamkan hati kami, hati yang mengasihi, hati yang mendoakan, dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dadah. Sekarang kita akan membaca ayat emas yang diambil dari Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Terima kasih. Wow, bagaimana adik-adik? Cerita kita hari ini mengajak kita untuk menjadi anak yang peduli dan belajar saling mendoakan satu sama lain. Mari belajar menjadi anak-anak yang memiliki kepedulian seperti Tuhan Yesus yang mencintai semua anak tanpa melihat rupa kita. Ya, benar sekali Mbak Tita. Teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita belajar bersama dengan cerita yang kita sudah dengar bersama tadi. Bagaimana kita peduli dengan orang lain dengan cara mendoakan mereka. Nah, sekarang kita mau merespon cerita kita hari ini dengan memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak karena memang benar Tuhan itu sangat mencintai kita semua. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia.
Oke adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop dan boleh diberikan kepada mama papanya. Kalau misalnya ada yang sudah persembahan tadi bersama dengan mama papa di ibadah jemaat dewasa, tidak apa-apa. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan sambil memuji Tuhan, menyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan penyembahanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita satukan hati untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas waktu indah ini kami dapat berkumpul untuk sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami agar selalu sehat dan selalu dalam penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka. Tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka dan kiranya juga Tuhan memberi kesehatan dan damai sejahtera kepada mereka. Tuhan, satu lagi Tuhan, kami berdoa untuk negara. Kiranya negara kami jauh dari kejahatan. Dan juga kami berdoa untuk pandemi ini, jauhkan kami dan bebaskan kami dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini Mbak Tita. Hari ini kita mau berjanji untuk menjadi anak-anak yang peduli sama teman-teman kita, sama orang lain. Peduli itu bisa dilakukan dengan banyak cara sebenarnya. Salah satunya yang sudah kita pelajari hari ini yaitu berdoa. Dengan kita berdoa, mendoakan orang lain, orang yang sedang sakit, atau orang yang lagi sedih juga tidak apa-apa didoakan. Itu juga merupakan salah satu cara bahwa kita peduli sama orang tersebut. Nah, mari belajar menjadi anak-anak yang selalu peduli dan mengasihi teman-teman kita dan semua orang. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kita semua adalah istimewa di mata Tuhan. Jadi, aku, kamu, dan adik-adik di rumah semuanya sama dan berharga bagi Tuhan. Mari saling mendoakan, saling mendukung, dan saling mengasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia.
semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih atas firman-Mu dan juga sekolah minggu hari ini. Semoga kita sehat selalu. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Masih sama Mbak Yanti dan juga Mbak Tita. Jadi teman-teman, adik-adik di rumah tetap sehat, tetap sukacita. Kalau tidak perlu-perlu untuk keluar rumah, tetaplah di rumah ya. Semoga semuanya tetap sehat di rumah. Sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. 2 minggu lagi maksudnya ya. Di minggu ke-5 tanggal 30. Oke? Semuanya tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Tita. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Minggu hari ini kita akan membuat aktivitas prayer hand. Contohnya seperti yang ada di video ini ya. Yuk kita sama-sama membuatnya. Alat dan bahan. Pertama, kita membutuhkan selembar kertas. Usahakan ukurannya minimal A4 ya. Lalu lem. Kita juga butuh beberapa kertas warna. Pita, gunting, stapler, alat tulis, pensil atau spidol. Mari kita mulai membuat telapak tangan. Siapkan kertas HVS-nya, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini ya.
Lalu kita cetak telapak tangan kita di atas kertasnya. Seperti contoh. Kalau sudah tercetak, ambil gunting, lalu kita potong sesuai dengan garis. Hati-hati ya adik-adik menggunakan guntingnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, jadi telapak tangannya tidak terputus ya. Sekarang siapkan kertas warna. Kertas warna digunakan untuk membuat bentuk hati. Lipat menjadi 2 bagian ya. Setelah terlipat 2 bagian, kita lipat lagi. Jadi seperti persegi. Sekarang kita gunting kertas warna menjadi bentuk hati. Adik-adik, hati-hati ya menggunakan guntingnya. Minta bantuan orang tua kalian ya. Bentuk hati warna merah sudah. Lanjutkan dengan kertas warna lain ya. Sekarang kita akan menyatukan kertas berbentuk hati dengan kertas berbentuk telapak tangan yang tadi. Untuk menyatukannya, kita menggunakan stapler ya. Hati-hati, minta bantuan orang tua kalian ya. Nah, kalau sudah seperti ini deh, jadi telapak tangannya bisa tertutup. Selanjutnya kita akan menempelkan pita di kertas telapak tangannya. Beri lem pada pita yang akan menempel pada telapak tangan. Prayer hand sudah jadi. Seperti ini ya adik-adik. Untuk bagian dalamnya atau bagian hatinya, adik-adik bisa isi dengan jadwal berdoa setiap hari. Kalau Mbak Asti diisi dengan jadwal dari Senin sampai Sabtu, yaitu untuk ayat Alkitab. Selamat membuat aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.